LDK Waska Bersatu Siarkan Islam Mumtaz Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast LDK Waska. LDK Waska Bersatu Siarkan Islam Mumtaz Allahu Akbar. Apa kabar nih teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Jadi teman-teman, ini adalah podcast perdananya LDK Waska. Nah, insya Allah kita akan ketemu tiap bulan tuh di minggu ketiga ya? Apa kedua? Minggu ketiga ya. Nah, untuk isinya insya Allah nanti itu di sini ada sharing, ada kisah inspiratif, ada sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sebelumnya kenalan dulu ya. Kenalkan, saya Arid Hasan, saya mahasiswa STT Wastu Kencana, jurusan Teknik Informatika 2019. Nah, di samping saya ini adalah ketua departemen saya ya di LDK. Beliau adalah Kang Bahtiar. Beliau adalah mahasiswa Teknik Industri ya 2017. Nah, untuk selanjutnya sebelum ke materi, kita kenalan dulu sama LDK ya. Jadi teman-teman, LDK ini adalah UKM dari kampus STT Wastu Kencana. Bisa dibilang masih remaja banget ya UKM ini. Ini periode ke apa? Oh, pengurusan yang kedua ya. Berarti baru 2 periode. 2 kepengurusan berarti. Yang pertama periode 2019, 2020. Terus yang sekarang periode 2020-2021. Nah, di LDK ini kita mempunyai 3 departemen ya. Ada departemen kaderisasi, ada syiar, sama kami di multimedia. Nah, untuk info selanjutnya teman-teman bisa cek di IG kami atau di blog kami ya. Nanti kita disertakan di apa? Di bawahnya gitu. Ini. Nah, untuk selanjutnya untuk pemateri kita saya akan dikenalin sama Kang Bahtiar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri kita atau pengisi podcast pertama kita. Nama Tri Adi Pamungkas, tempat tanggal lahir Purwakarta 10 Desember 2000. Alamat Ciwareng Gria Mukti. Untuk Kang Tri Adi Pamungkas, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya kami akan membahas tema kami pertama ini akan membahas tentang tokoh-tokoh kaum Quraisy. Mangga Kang Adi, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya ke Kang Bahtiar dan ke Kang Arid. Saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang telah memberikan kita izin untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga sampai ke umatnya yang selalu mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Nah, teman-teman sekalian, yang tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Bahtiar bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh kaum Quraisy. Yang tokoh kaum Quraisy ini ada yang memang menerima dakwah Nabi Muhammad dan ada juga yang menolaknya. Nah, yang saya ingin sampaikan ada 4 tokoh kaum Quraisy. Yang 4 tokoh ini saya bagi 2 bagian. 2 yang menerima dakwah Nabi, yaitu yang saya akan jelaskan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua adalah Utsman bin Affan. Nah, 2 tokoh yang lainnya itu ada Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Nah, pertama-tama kita bahas dulu dari dasarnya.
kenapa Rasulullah diutus oleh Allah dari kalangan kaum Quraisy. Ini dulu yang akan kita bahas. Memang di kalangan ulama dan di kalangan para sejarawan ada beberapa faktor, ada beberapa alasan yang menjadikan Allah itu mengutus Nabi Muhammad dari kaum Quraisy, bukan dari kaum selain itu, di luar dari kaum itu. Nah, yang pertama alasannya karena kaum Quraisy ini adalah kaum yang mulia di antara kaum-kaum yang lain di bangsa Arab. Yang kedua, adanya keistimewaan. Yang keistimewaan ini itu ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim dan juga anaknya yaitu Nabi Ismail dalam membangun suatu bangunan rumah Allah yang disebut dengan Ka'bah. Itu. Nah, ada seorang syekh namanya Syekh Ahmad Syakir, ya. Dia menjelaskan tentang keunggulan-keunggulan dari kaum Quraisy. Dari beberapa keunggulan ini, yang pertama, bahwa kaum Quraisy ini dia mempunyai suatu tempat tinggal, yang tempat tinggalnya ini adalah tempat tinggal yang nyaman, yang aman. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang kaum Quraisy ini adalah orang-orang yang memiliki keunggulan mulia daripada kaum-kaum di luar dari kaum Quraisy. Yang ketiga, di lingkungannya, di tempat tinggalnya itu terdirinya rumah Allah yang disebut dengan Ka'bah. Yang keempat, kaum dari luar Bani Quraisy dia betul-betul menghormati orang-orang yang berada di golongan kaum Quraisy. Nah, itu 4 hal yang menjadikan kaum Quraisy itu istimewa. Dan selanjutnya dijelaskan juga di hadis Nabi SAW, hadis riwayat At-Tirmizi, bahwa kata Nabi, sesungguhnya Allah telah mengambil Ismail dari keturunan Ibrahim, mengambil Kinanah dari keturunan Ismail, mengambil juga Quraisy dari keturunan Kinanah, yang selanjutnya itu adalah aku, kata Rasulullah. Itu dari hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya juga ada di hadis riwayat Al-Bukhari, yang ini juga menjelaskan tentang keistimewaan kaum Quraisy. Kata Nabi, kaum Quraisy ini adalah kaum yang istimewa. Orang-orangnya adalah sebagai pemimpin. Jika dia pemimpin, dia akan jujur. Ketika dia diberikan amanah, dia akan melaksanakan amanahnya dengan baik. Ketika dia diperintahkan untuk berbelas kasih, maka orang-orang yang ada di kaum Quraisy ini akan berbelas kasih kepada yang lainnya. Nah, kata Nabi, kata siapa yang berbuat demikian akan terlepas dari laknat Allah, laknat malaikat, dan juga laknat manusia yang lainnya. Nah, oleh karena itu Allah memberikan pesan, memberikan informasi, ya, memberikan perintah kepada kaum Quraisy untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum Quraisy. Ya, yang di Al-Qur'an sendiri Allah berjanji jika ada orang yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Di Quran surah ke-14 Ibrahim di ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Tapi sebaliknya, ya, barang siapa yang kufur, tidak bersyukur terhadap nikmatku, maka sungguh azab Allah itu amatlah pedih. Gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah sampai usianya ke-40 tahun, dia mendeklarasikan dirinya itu sebagai rasul di sebuah bukit. Ya. Nah, ketika mendeklarasikan, kaum Quraisy itu terbagi menjadi 2 bagian secara umum. Ada yang memang menerima dakwahnya Nabi Muhammad, ada juga yang menolak dakwahnya. Nah, yang pertama kita bahas dari Abu Bakar. Yang Abu Bakar ini dia menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman sekalian, bahwa Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi. Tapi bukan hanya sahabat Nabi. Tertulis namanya itu, tercantum namanya sebagai sahabat yang utama. Dia menjabat menjadi khalifah pertama setelah Nabi wafat, memiliki kedekatan dengan Nabi Muhammad lewat dari anaknya yaitu Aisyah yang dinikahi oleh Nabi Muhammad. Dan setelah itu gelar As-Siddiq itu berkaitan dengan suatu peristiwa yang nanti insya Allah saya akan jelaskan, ya, di beberapa waktu ke depan lah, ya. Terus juga
Abu Bakar ini dia termasuk ke khilafahan Rasyidin. Yang khilafah ini tegak setelah Nabi wafat, yang diawali oleh 4 orang sahabat yang paling utama. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua dilanjut oleh Umar bin Khattab, yang ketiganya adalah Utsman bin Affan, dan keempatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk menjelaskan tentang keistimewaan Abu Bakar ini, ada di hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, kami pernah mengambil sahabat terbaik di zaman Nabi. Yang sahabat terbaik ini yaitu Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa begitu istimewanya Abu Bakar, yang bukan hanya sekedar orang yang masuk Islam di awal-awal keislaman, tapi juga Abu Bakar ini betul-betul semangat untuk mengarahkan jiwa dan raganya untuk membela Nabi Muhammad SAW di jalan Allah. Nah, Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Profesor Mas'ud dalam buku Sidik Satu Akbar Hazrat Abu Bakar menuliskan tentang nasabnya Abu Bakar As-Siddiq ya, atau nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Abu Quhafah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Nah, di masa-masa kecilnya Abu Bakar ya, itu sama gitu kayak anak-anak kecil yang lainnya. Dia dididik oleh orang tuanya untuk menyembah berhala, mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah pada saat itu. Nah, suatu ketika Abu Bakar ini dia ditinggal oleh orang tuanya ya, pergi, sehingga di rumahnya itu cuman dia sendiri. Nah, karena dia sendiri, di rumahnya itu ada berhala. Dia meminta kepada berhala, meminta makanan. Dan bukan hanya makanan yang diminta, tapi juga pakaian. Tapi nggak pernah dikasih sama berhala itu. Akhirnya kesabaran dari Abu Bakar itu habis. Dia mengambil batu ya untuk memecahkan berhala. Nah, dengan kalimat, kalau kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri, berarti kamu bukanlah berhala. Akhirnya dilemparkan batu itu ya kepada berhala, sehingga berhala itu betul-betul pecah, betul-betul hancur. Dan sejak saat itu Abu Bakar tidak pernah mau lagi menyembah berhala dalam bentuk apapun. Nah, Abu Bakar ini, teman-teman sekalian, dia keturunan dari saudagar kaya ya. Ibu bapaknya dia berdagang, yang nantinya Abu Bakar ini mengikuti jejak kedua orang tuanya untuk berdagang, yang dagangannya itu bukan hanya diperdagangkan di Mekah, tapi juga di luar Mekah, yaitu di Yaman. Nah, masuk Islamnya Abu Bakar itu memang ada beberapa versi gitu kan. Yang pertama yang ingin saya jelaskan, ketika pulangnya Abu Bakar dari Yaman ya, ketika ada urusan di Yaman, ketika pulang dari sana dia mendengar tentang kerasulan Muhammad ya. Ya, akhirnya dia menghampiri Muhammad. Seketika itu juga dia ya, Abu Bakar ini mempercayai apapun yang dibicarakan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Nah, memang ada perdebatan di kalangan sejarawan ya. Perdebatan ini apakah betul Abu Bakar ini menjadi orang yang pertama masuk Islam, ataupun ada tokoh lain yang sudah mendahului Abu Bakar terlebih dahulu untuk masuk Islam. Tapi yang jelas Abu Bakar ini termasuk dari as-sabiqul awalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Nah, di kitab Hayatus Sahabah ya, di situ dijelaskan pada suatu ketika, suatu hari Abu Bakar ini ingin mendatangi Rasulullah SAW ya. Nah, ketika mendatangi, dia memberikan pertanyaan gitu, wahai Muhammad, kenapa engkau tidak terlihat di majelis-majelis kaummu, sehingga
nenek moyang, sehingga para sahabat-sahabat yang lain, orang-orang yang lain itu menganggap kamu telah menghina ajaran nenek moyangmu sendiri gitu. Tapi kata Nabi, saya adalah utusan Allah dan mengajak kamu untuk mengikuti jalan kebenaran, yaitu jalan Islam. Nah, kenapa Nabi ini tidak terlihat gitu ya di kaumnya? Nah, di awal-awal masuk ke umurnya yang ke-40 tahun, dia itu bertapa gitu ya di Gua Hira. Yang awal-awalnya cuma berjam-jam, tapi setelah kemudian di waktu ke depan itu berubah menjadi berhari-hari, sehingga Nabi Muhammad itu tidak kelihatan di masyarakat jahiliyah pada saat itu. Nah, makanya Abu Bakar ini dia menanyakan kemana aja gitu kan, bahasa sekarangnya. Nah, ketika selesai mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah, masuk Islam, ya, dia gembira gitu. Dia gembira, dia memberikan informasi kepada sahabat-sahabat terdekatnya, yaitu Utsman bin Affan. Terus ada juga Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi orang-orang dulu itu ketika dia masuk Islam, dia bergembira dengan keislamannya. Misal ya, ada sahabat Nabi, walaupun memang ini bukan dari kalangan kaum Quraisy, cuma ini contoh yang baik juga untuk kita. Sahabat Nabi ada yang bernama Jundub bin Junadah. Ya. Jundub bin Junadah ini nama populernya, nama julukannya yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau ditanya Jundub bin Junadah, itu banyak orang yang nggak tahu gitu. Karena nama populernya itu bukan Jundub bin Junadah, tapi Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dari kabilah Ghifar. Jadi di sana di tanah Arab itu ada suatu wilayah yang bernama Ghifar namanya. Ghifar. Dan wilayah Ghifar ini wilayah yang tidak mudah. Di sana banyak perampok, di sana banyak kemaksiatan, penadah banyak, begal juga banyak. Tapi maaf gitu, di sisi lain terdapat juga petualang-petualang yang tangguh di kabilah Ghifar. Dia menelusuri lembah-lembah sampai ke padang pasir. Jadi di satu sisi ada kebaikannya, yaitu dia bisa berpetualang, tangguh di sana, tapi di sisi lain banyak kehidupan kelam di sana. Salah satunya Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya Jundub bin Junadah. Ketika dia mendengar tentang informasi kerasulan Nabi Muhammad SAW, dia langsung datang ke Nabi. Ada suatu kitab namanya Jejak dan Keteladanan para sahabat-sahabat Nabi. Ketika dia sudah sampai di hadapan Nabi yang didampingi oleh Ali bin Abi Thalib, ya, dia mengucapkan salam. Nah, banyak sejarawan yang berpendapat bahwa salamnya Abu Dzar Al-Ghifari ini menjadi salam yang pertama, ya, yang diikuti oleh umat Islam sampai sekarang. Jadi intinya para sahabat Nabi itu bangga gitu. Nah, bukti bangganya dari Jundub bin Junadah ini atau Abu Dzar Al-Ghifari, ya, ketika sudah mengucapkan syahadat, kata Nabi, kamu balik lagi ke kaum Ghifar, ke daerah Ghifar. Tapi kata Abu Dzar Al-Ghifari, wallahi, ya, demi Allah, saya tidak akan pulang ke daerah Ghifar sebelum saya mendeklarasikan diri bahwa saya sudah masuk Islam di depan Ka'bah. Ya, jadi itu bentuk kebanggaan dari para sahabat Nabi. Gitu. Nah, kita balik lagi ke Abu Bakar. Abu Bakar ini dia mempunyai gelar, ya, namanya As-Siddiq. Ya. Kenapa Abu Bakar ini mempunyai gelar As-Siddiq? Karena memang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dengan waktu 1 malam. Dan banyak gitu orang-orang yang aneh menganggap Nabi Muhammad kok bisa dengan perjalanan yang segitu panjangnya, yang normalnya itu bisa memakan waktu berhari-hari, tapi bisa cuma waktu semalam. Sampai banyak yang memprovokasi para sahabat. Abu Bakar juga diprovokasi oleh Abu Jahal dan lain sebagainya gitu. Nabi Muhammad itu gila. Muhammad itu gila. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan perjalanan dalam 1 malam? Tapi apa jawab Abu Bakar? Beliau menjawab,
kalau itu yang dilakukan oleh Muhammad, saya akan sepenuhnya percaya. Ya. Itu. Terus juga ada kaitannya dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang perjanjian Hudaybiyah ini banyak para sahabat-sahabat yang menganggap tidak adil, nggak seimbang di perjanjian tersebut, gitu. Tapi kata Abu Bakar, ya kita percaya saja dengan apapun keputusan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, karena kepercayaan itu, ya akhirnya Abu Bakar memiliki gelar yang disebut dengan As-Siddiq, ya, yang nantinya dikenal sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika masuk Islam, ya Abu Bakar ini dia membela Nabi Muhammad, ya ketika Nabi Muhammad disakiti oleh orang-orang kaum Quraisy. Jadi membela gitu kan. Terus juga tidak segan-segan dia mengeluarkan berkorban baik secara jiwanya ataupun hartanya untuk membela Allah dan Rasulullah SAW. Itu. Dan Abu Bakar ini dia memiliki kontribusi yang sangat besar, ya, dalam penyebaran ajaran Islam. Singkatnya, ketika ada peristiwa hijrah, dalam peristiwa hijrah, Abu Bakar ini menemani Rasulullah SAW, ya, yang awalnya itu terdapat suatu rumah, yang di rumah itu ada 3 orang. Yang pertama Nabi Muhammad, yang ketiga Abu Bakar, yang kedua Abu Bakar, yang ketiganya Ali bin Abi Thalib, ya. Dan Rasulullah itu ada suatu niat untuk hijrah dari Makkah ke Yastrib, ya, yang sekarang kita kenal dengan Madinah. Nah, di lingkungan itu, di luar dari rumahnya itu sudah dikepung oleh pasukan kaum Quraisy, sehingga Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya, di kasurnya, gitu, supaya bersiasat. Nah, ketika Ali diperintahkan seperti itu, kata Ali, "Bala ya Rasulullah, ya saya siap atas semua perintahmu." Ketika Ali tidur, ya tidur di ranjangnya, Abu Bakar dengan Nabi Muhammad dia keluar hijrah, ya hijrah dari Mekah ke Yastrib. Nah, ketika sampai ke Yastrib, ya Nabi Muhammad memimpin kaum muslimin di sana merubah nama yang asalnya Yastrib menjadi Madinah. Dan Nabi Muhammad, dan ini yang perlu kita tahu gitu, Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang berhasil baik dari aspek spiritual ataupun aspek kemasyarakatan sosial. Di Madinah, Nabi Muhammad bisa membangun politik yang bagus, ya, ekonomi yang bagus juga, sampai kemiliteran yang kuat. Yang militernya ini dia dididik oleh Rasulullah, gitu ya, sehingga bisa mengalahkan pasukan Romawi, yang pasukan Romawi itu terkenal akan kemiliteran terdepan di dunia pada saat itu. Yaitu hebatnya Nabi Muhammad bisa memimpin dan mendidik, ya, membangun Madinah menjadi negara yang superpower, yang kuat. Nah, Abu Bakar sendiri pernah ditunjuk oleh Rasulullah ketika Rasulullah itu dalam keadaan sakit, ya, ditunjuk untuk mengimami sholat berjamaah di masjid. Nah, singkatnya, di umurnya Rasulullah SAW yang ke-63 tahun, Rasul wafat, gitu ya. Ketika wafat, Rasul tidak memberikan pesan, ya, atau amanah kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, siapa yang meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, sehingga terjadi konflik di kaum muslimin, khususnya di kaum Ansor nantinya. Ya, dari kaum Ansor sendiri terjadi perdebatan siapa yang menjadi pimpinan setelah Nabi wafat. Sedangkan dari kaum muhajirin sendiri dia lebih berdiam diri, ya, karena mereka menyadari bahwa Islam telah baru saja kehilangan nabinya, maka lebih berdiam diri sejenak. Nah, kaum Khazraj mendatangi kaum Ansor yang sedang berdebat. Nah, kok dari kaum Khazraj dia mencalonkan seseorang yang berasal dari kaumnya yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Tapi dari golongan lain, Sa'ad bin Ubadah ini atau usulan dari kaum Khazraj
itu ditolak gitu dari sebagian yang lainnya. Ada penolakan-penolakan yang sehingga terjadi konflik kembali. Nah, ketika terjadi konflik, perdebatan, ya, situasi tidak nyaman pada saat itu, sahabat Nabi yang bernama Bashir bin Sa'ad, dia berpidato di hadapan kaum muslimin untuk menenangkan situasi gitu. Dia berpidato gitu kan, sampai situasi sudah tenang. Ketika tenang, Abu Bakar As-Siddiq dia naik dalam artian dia juga menyuruh ya kaum muslimin untuk mencalonkan dua sahabat Nabi. Yang pertama Umar bin Khattab, ya, yang kedua Abu Ubaidah. Nah, dua orang ini yang dicalonkan oleh Abu Bakar supaya nantinya menjadi atau penerus dari kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah, tapi ada perasaan tidak enak gitu dari Umar bin Khattab dan juga Abu Ubaidah, karena mereka sadar, ya, tahu yang lebih dekat dengan Nabi itu adalah Abu Bakar, bukan mereka yang lebih dekat, ya, yang lebih dekat. Karena kedekatan Abu Bakar itu semenjak kecil sudah dekat. Terus juga ketika anaknya dinikahi oleh Rasulullah, yang secara otomatis Abu Bakar ini menjadi mertuanya Nabi, ya. Jadi memiliki kedekatan yang lebih erat daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga Umar bin Khattab dan juga Abu Ubaidah merasa tidak enak. Nah, Umar bin Khattab pun berpidato juga ya kepada kaum muslimin agar kaum muslimin sepakat Abu Bakar lah yang harusnya penerus kepemimpinan dari Nabi Muhammad gitu. Ya, ketika banyak yang sepakat, Khalifah Abu Bakar ya dilantik menjadi khalifah, sehingga menjadi konflik pertama yang lebih parah lagi sebetulnya. Ya, umat Islam terpecah pada saat itu. Ada golongan Syiah dan ada golongan Sunni. Syiah menginginkan yang menjadi khalifah pertama itu adalah Ali bin Abi Thalib selaku menantu dari Nabi Muhammad, bukan yang lain. Tapi dari golongan Sunni, Nabi Muhammad pun mengedepankan musyawarah gitu. Jadi harus tahu dulu, harus ada kesepakatan mana yang lebih baik, maka itu yang diambil. Tapi terlepas dari perdebatan antara Syiah dengan Sunni, ketika Abu Bakar sudah menjabat menjadi khalifah, dalam kurun 2 tahun dia bisa menoreh kegemilangan Islam. Dia bisa menyebarkan lebih luas lagi ajaran Islam, dan juga Abu Bakar berkontribusi untuk melestarikan teks-teks Al-Quran, yang Al-Quran ini menjadi pedoman bukan hanya bagi kaum muslimin tapi seluruh manusia, sesuai dengan apa yang sudah tercantum di Al-Quran, di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Kata Allah, ya, Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan yang tujuannya untuk sebagai pedoman atau petunjuk bagi semua manusia. Nah, jadi keteladanan yang bisa kita ambil dari Abu Bakar, bahwa Abu Bakar ini dia dalam keadaan yang sempit sekalipun, ya, di mana terjadinya konflik dan lain sebagainya, Abu Bakar itu tetap percaya terhadap keputusan dari Nabi Muhammad SAW, ya, dengan kelembutan sikapnya dan juga memiliki kedekatan yang luar biasa gitu dengan Nabi Muhammad. Dan bukan hanya itu gitu, tadi bahwa Abu Bakar ini dia mengerahkan jiwa dan hartanya, dan itu terbukti teman-teman sekalian, terbukti ketika peperangan yang dialami oleh kaum muslimin. Abu Bakar itu ikut serta dalam peperangan tersebut. Di perang Badar misalnya, ketika sudah di Madinah, sudah hijrah di 2 Hijriah, di tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Abu Bakar ikut dalam peperangan tersebut. Setahun setelahnya, yaitu perang Uhud, ya, di 3 Hijriah, Abu Bakar pun ikut dalam peperangan tersebut. Jadi keteladanan yang bisa ambil bagaimana Abu Bakar itu betul-betul memperjuangkan agama Islam yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dilanjut ya teman-teman.
tadi sebetulnya sudah selesai gitu pembahasan tentang Abu Bakarnya, tentang tokoh Abu Bakar. Nah, barangkali dari yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Oh, ini Kang mau nanya nih. Ya, boleh. Jadi ketika Abu Bakar itu memilih masuk Islam, percaya terhadap Nabi, itu karena langsung percaya gitu aja? Apakah ada alasan lain nih yang memperkuat dia untuk masuk Islam tuh? Gimana nih, Kang? Iya, ya, makasih atas pertanyaannya. Nah, kenapa Abu Bakar sebegitu percayanya dengan Nabi Muhammad? Yang memang tadi sudah dijelaskan itu ya sedikit. Iya. Abu Bakar ini memiliki kedekatan dengan Nabi itu sejak remaja, sejak kecil. Jadi sifat terus sikap yang dilakukan oleh Muhammad pada saat itu sudah tahu karena memiliki kedekatan yang begitu istimewa gitu, kedekatan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Di umurnya yang ke-12 tahun ya, Nabi Muhammad ini Abu Bakar dengan Nabi Muhammad itu pernah dikisahkan melakukan perjalanan secara bersamaan, dan Abu Bakar itu juga menjadi tetangganya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu sudah menikah dengan Siti Khadijah. Nah, Abu Bakar ini tahu tentang kejujuran ya, makanya Nabi Muhammad itu kan memiliki gelar namanya Al-Amin ya. Salah satu gelarnya adalah Al-Amin, memiliki tongkat kepercayaan. Yang Al-Amin ini didapatkan oleh Nabi Muhammad bukan ketika di umurnya yang ke-40 tahun ya, ketika dia sudah menjadi rasul, tapi jauh sebelum dia menjadi rasul sudah mendapatkan tongkat Al-Amin itu. Jadi dari masyarakat jahiliyah sudah mengimani tentang apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, walaupun tidak seluruhnya gitu. Abu Jahal, Abu Lahab ya, yang nanti akan saya jelaskan, dia percaya atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Cuma ketika yang dibicarakannya itu adalah soal keimanan, soal menyinggung tentang ajaran-ajaran nenek moyang mereka yang menyembah berhala, mereka tidak siap dengan hal itu gitu, tidak siap menerimanya. Sedangkan Abu Bakar, kenapa dia siap menerimanya? Karena tadi waktu dia ditinggal oleh orang tuanya, berhala itu tidak bisa membantu dia, memberikan dia makanan, dan juga tidak bisa memberikan dia pakaian, sehingga berhala ini bukan Tuhan. Saya kalau tetap, bahasa bebasnya ya, saya kalau tetap menyembah berhala, maka ini nggak ada artinya bagi saya. Berarti harus ada betul-betul Tuhan yang bisa membantu saya dalam kehidupan. Jadi seperti itu yang pertama ya. Yang kedua, misalnya tadi dari kejujuran, contohnya ketika Nabi berdagang dulu ya, berdagangnya itu di umur yang sudah ada sudah diajarkan berdagang itu di umur yang ke-9 tahun. Sampai nantinya di umurnya yang ke-12 tahun Nabi Muhammad itu diajak oleh pamannya yaitu Abu Thalib berdagang ya sampai ke tanah Syam. Di sana berdagangnya itu jujur banget gitu, dan Abu Bakar tahu informasi tersebut sampai nantinya di umur yang ke-25 tahun ya, ketika Nabi berdagang ke tanah Syam, tapi bukan sama pamannya, sama Maisarah ini pembantu dari Siti Khadijah yang menemani Nabi Muhammad berdagang, bukan hanya berdagang di Mekah tapi juga ke tanah Syam gitu. Sehingga kejujuran, kesopanan, kebaikan, kelemah lembutan dari Nabi Muhammad ini di umurnya yang ke-25 tahun disampaikan oleh Maisarah kepada Siti Khadijah, sehingga Siti Khadijah ini dia mengutus seorang perempuan namanya Nufaisah binti Munya ya, untuk meminta izin agar Nabi Muhammad itu bersegera melamar Siti Khadijah lewat perantaranya, yaitu Abu Thalib ya, selaku pamannya. Dan Abu Bakar itu tahu gitu tentang kejujuran apapun yang disampaikan Nabi Muhammad, terutama ketika Nabi Muhammad sudah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang rasul di umurnya yang ke-40 tahun. Jadi itu mempunyai keyakinan yang kuat. Karena udah tahu dari kecil ya. Iya, kedekatan yang lebih gitu. Iya, betul. Itu. Untuk sekarang gitu ya. Tadi kita udah
membahas tentang Abu Bakar. Nah, tokoh yang kedua, Oke, bentar Kang. Untuk membahas tokoh kedua, mungkin akan kita masukkan di episode berikutnya gitu. Biar yang lain makin penasaran. oh oke, siap. Mungkin di lain waktu Mungkin di lain waktu. kita bisa membahas tentang tokoh selanjutnya, Apa tokoh selanjutnya yang akan dibahas? Utsman bin Affan. Oh. Dia tokoh yang kita bisa ambil keteladanannya karena sama gitu. Sama itu dalam artian ketika sudah disampaikan kepada oleh Abu Bakar tentang kerasulan Nabi Muhammad, Utsman bin Affan pun langsung masuk Islam.